Yang ke-12 sekaligus yang terakhir untuk sesi malam ini, mayat hulu ilal udhun, yang masuk ke dalam telinga. Al-mu'tamad fil madhab anna mayat hulu abrul udhuni yufsidu shaum. Pendapat yang resmi madhab Syafi'i, pendapat yang mu'tamad, yang dikukuhkan dalam madhab Syafi'i, bahwa benda asing yang masuk ke dalam tubuh lewat telinga itu membatalkan puasa. Fit ta'liqat ala Bughyatil Mustarsyidin, catatan di dalam catatan kaki kitab Bughyah Mustarsyidin disebutkan, qala fil qala'id, disebutkan dalam kitab Al-Qala'id, wa afta syekhuna fi man dakhalat fi udhunihi dzarratun. Syekhuna berfatwa bahwa kalau ada semut kecil yang masuk ke dalam telinga, fa'adathu, lalu menyakiti orang tersebut, maka bijawazid khalil ma'alaiha, beliau berfatwa bahwa boleh memasukkan air ke dalam telinga untuk mengeluarkan semut tersebut. Wa annahu yufattiru wa alaihi al-qadha, dan yang seperti itu membatalkan puasa, atau wa annahu yuftiru, dan orang tersebut puasanya batal, wa alaihi al-qadha, dan dia diwajibkan untuk mengganti puasa tersebut. Jadi kalau di sini disebutkan dalam ta'liqat Bughyah Mustarsyidin, kalau ada misalnya semut yang masuk ke telinga sehingga menyakiti orang yang telinganya dimasuki semut tersebut, maka orang tersebut boleh memasukkan air untuk mengeluarkan semut tersebut, tapi ya konsekuensinya puasanya batal dan dia wajib untuk mengqadha. Dalam Mughnil Muhtaj juga disebutkan, wa taqtir fi batinil udhun wa in lam yasil ila ad-dimag, ay mimma yuftir, meneteskan obat ke dalam telinga meskipun tidak sampai ke otak, ya hanya sampai ke dalam telinga saja, itu termasuk yang membatalkan puasa. Di fikih manhaji, al-qatrah fil udhun mufattirah, tetes telinga itu membatalkan puasa, li'annaha manfazun maftuh, karena telinga itu termasuk jalur yang terbuka. Hanya saja afta ba'du Syafi'iyah bi adamil iftar bima yadkhulu minal udhun, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan tidak membatalkan puasa kalau ada sesuatu yang masuk lewat telinga. Wa huwa ra'yul Imam Al-Ghazali, itu adalah pendapatnya Imam Ghazali. Wa qablahu Abu Ali As-Sinji, itu pendapat ulama sebelum Imam Ghazali juga, namanya Abu Ali As-Sinji dan Qadhi Husain dan Foroni dari kalangan mazhab Syafi'i. Qala al-Allamah Syatiril Ibn, berkatalah al-Allamah Syatiril Ibn, artinya kan penulis kitab Yaqut Nafis itu kan punya anak, lah anaknya tersebut memiliki syarah Yaqut Nafis, ya, sudah dicetak Darul Minhaj, ya. Wa atadzakkaru, beliau mengatakan ketika mensyarah Yaqut Nafis, beliau mengatakan, wa atadzakkaru qalan fil madhhab Syafi'i muqabil al-ashah, aku ingat satu pendapat dalam madhab Syafi'i, meskipun itu pendapat yang bertolak belakang dengan pendapat yang ashah, bahwa la yabtulu shaumu, puasa tidak batal, biwusulil ma ila batinil udhun, karena kemasukan air telinganya. Jadi puasa tidak batal ketika ada air yang masuk ke telinga. Wa huwa qaulun qawi, dan pendapat itu adalah pendapat yang kuat, meskipun itu muqabilul ashah, tentunya itu pendapat yang bertentangan dengan pendapat yang ashah, tapi kata beliau itu secara dalil itu kuat. Qala Sayyid Ahmad Bik Al-Husaini fi syarhi li Kitabil Sayyid Ahmad Bik Husaini ketika mensyarah Kitabul beliau mengatakan, saqatat 'alan nusakhi fil kalimat la min ibaratiha. Jadi para penyalin kitab karangan Imam Syafi'i itu oleh mereka terlewatkan satu kata ketika mereka menulis kitab milik Imam Syafi'i, yaitu kalimat yang berbunyi wa yuftiru bi wusuli syai'in ila udhunihi, dan batal karena ada sesuatu yang masuk ke telinganya. Jadi sebenarnya ada kata yang terlewatkan di sini tapi tidak disebutkan. Ya, aslinya apa? Aslinya wala yuftiru biwusuli syai'in ila udhunihi. Ada kata la yang tertinggal. Nah, ini kan kalau la tertinggal ini kan maknanya kan langsung kontras, langsung berbanding balik. Padahal aslinya apa? Tidak batal dengan masuknya sesuatu ke dalam telinga. Lakin hadza syarah lam yutba, tapi sayangnya syarah ini belum dicetak. Wa tahaqqaqal an, dan terbukti sekarang bahwa anal udhuna manfadun ghairu maftuh, bahwa telinga itu sebenarnya jalur yang tidak terbuka. Nah, ini versi
beliau, tapi ala kulli hal pendapat yang utama di mazhab Syafi'i, telinga termasuk manfaat maftuh, sehingga apabila ada benda asing yang masuk ke dalam telinga maka puasa seseorang dianggap batal.